Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa kita pagi hari ini semuanya diberkati Tuhan. Kita dalam kondisi yang baik. Pagi ini mari kita semangat, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Kita mencari wajah Tuhan. Karena di dalam hidupnya kita boleh menemukan kasih-Nya yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur padamu Yesus. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami bersyukur Tuhan, kami memanggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami bersyukur Tuhan, kami memanggil nama-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari jemaat katakan sungguh indah. Amin. Terima kasih Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu lebih lagi kita pujikan lagu ini. Ku cari wajah-Mu. Mari jemaat berikan suara yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh
katakan sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Sungguh indah Kau Tuhan. Yes, Kau indah buat kami Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Bagi semua yang membutuhkan, bagi semua yang memerlukan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib, ajaib Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, lamaya shikira lamaya raraba laba 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 laba. Shikira lamaya 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 shikira la 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 la. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ajaib. Oh. Mari setiap jemaat yang ada di tempat ini bermazmurlah buat Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Tinggikan nama Tuhan. Kita agungkan Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Kau menjamah kami, Kau memberkati kami hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup ini Tuhan. Kau saja Tuhan yang kami butuhkan dalam hidup ini Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya
sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari kita katakan satu-satunya. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu-satu. Mari kita katakan, kita tinggikan Dia. Ini pengakuan kami Tuhan. Amin. Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita katakan, kita satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia memulihkan hidup kita, Dia memberkati hidup kita, Dia menyembuhkan hidup kita. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam tempat ini, dan Kau siap memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan nyata buat kami. Aku diberkati, aku dilimpahkan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Aku diberkati, amin. Aku
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Angkat tangan kita. Diberkati, Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, Amin. Yes. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Atas sempurna anugerah Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Yes. Kita di sini saling mengasihi Bapak Ibu. Kita di sini semua bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Kita terbangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Tetap amin. Yes. Kami keluarga Allah. Amin. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan
keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, tetap memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia. Amin. Keluarga yang sukses dan bahagia. Haleluya. Selamat hidup Bapak Ibu. Amin. Yes. Di sini kita adalah keluarga Allah, keluarga yang bahagia, keluarga yang dibersatukan di dalam Yesus. Amin. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kami bersyukur padamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau Tuhan penyembuh kami, Engkau Tuhan yang memulihkan kami, Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, terima kasih buat semua kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami Bapa, biarlah firman menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat marifat buat hamba-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersuka cita, kita bersyukur buat saat pagi hari ini Bapak Ibu. Kita semuanya dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita semuanya dalam keadaan terpelihara dengan sempurna di dalam kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari beberapa hari ini atau beberapa bulan ini kita merenungkan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita mungkin dalam sepanjang bulan ini. Kita merenungkan dalam sepanjang bulan ini, apakah ini kita mulai introspeksi nih Bapak Ibu, apakah kita masih bergairah kepada Tuhan
Apakah kita masih memiliki api roh kita di dalam Tuhan, ataukah kita mulai meredup di dalam kita mengenal Tuhan? Yang menjadi indikatornya Bapak Ibu, ketika kita bergairah, ketika kita menggebu-gebu di dalam Tuhan, salah satu indikatornya satu Bapak Ibu. Masihkah kita bertekun di dalam doa? Itu Bapak Ibu ya. Masihkah kita bertekun di dalam doa? Yang kedua, masihkah kita mencintai, membaca surat cinta yang datangnya daripada Tuhan di dalam firman Tuhan? Ini indikator dua ya Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi introspeksi diri kita. Kira-kira dalam sebulan ini, akukah masih bergairah kepada Tuhan? Masihkah aku mengalami api yang menyala-nyala di dalam Tuhan? Ataukah apiku mulai meredup, kasih mula-mulaku mulai meredup karena banyaknya problem, karena banyak pergumulan, karena banyak sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, sehingga mulai kita, aduh malas aku ibadah, aduh aku malas bersekutu, aduh malas aku berdoa, aduh dan aduh lainnya Bapak Ibu. Nah, mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Yang tahu adalah kita sendiri dengan Tuhan. Mari bersama-sama, sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Bapak Ibu, kita akan belajar di dalam satu kebenaran Tuhan, di mana ini sebuah kisah perjalanan dari Saulus Bapak Ibu ya. Ini perjalanan dari Saulus yang mana mengalami perjumpaan dengan sang pribadi, yaitu Yesus, sehingga Saulus mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa, mengalami perubahan hidup yang signifikan, sehingga dia mengalami perubahan-perubahan karakter, mengalami perubahan-perubahan dalam perkataan, mengalami perubahan dalam sikap, pengenalan yang semakin melekat kepada Tuhan. Mari kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul, tolong ditampilkan. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Ini dikisahkan bagaimana Saulus mengalami pertobatan Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang membawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Yang tidak membawa bisa lihat di depan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini Saulus berkobar-kobar Bapak Ibu. Berkobar-kobarnya ini dia ingin memenjarakan murid-murid Tuhan. Berkobar-kobarnya ini Saulus ingin membunuh murid-murid Tuhan. Ini yang menjadi api yang begitu membara, tetapi api yang negatif Bapak Ibu ya. Berkobar-kobar, dia berencana ingin menangkap, ingin membunuh murid-murid Tuhan. Kemudian Saulus menghadap kepada penguasa yang ada di Yahudi. Dengan tujuan apa? Ketika dengan adanya surat kuasa ini, dia berhak mengerjakan kemauan dia, yaitu apa? Membunuh, membinasakan murid-murid Tuhan. Ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya,
Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi perjalanannya rombongan Saulus bersama rombongannya perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang besar, cahaya kemuliaan yang ada di depan Saulus, sehingga Saulus rebah, Bapak Ibu, terjatuh. Kemudian apa terjadi? Saulus mendengarkan suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Bapak Ibu, kira-kira ketika ada rombongan ini, yang bisa mendengar suara Tuhan ini siapa, Bapak Ibu? Hanya Saulus saja, Bapak Ibu. Sedangkan itu ada rombongan yang lain loh, banyak loh Bapak Ibu, berserta rombongannya, dia punya tim Bapak Ibu. Tetapi kenapa hanya Saulus saja yang mendengar, Bapak Ibu? Inilah uniknya ketika Tuhan memanggil secara pribadi. Tuhan memanggilnya bukan secara massal Bapak Ibu, tetapi secara pribadi, face to face dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah, yang menariknya suara ini yang mendengar bukan hanya Saulus saja Bapak Ibu, tapi semua rombongan mendengar Bapak Ibu. Oke, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini sekarang menjadi apa ya? Kita mungkin agak bingung Bapak Ibu. Bagaimana bisa yang dianiaya adalah muridnya Kristus, yang dianiaya adalah muridnya Tuhan, baik laki-laki atau perempuan, tapi Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa Bapak Ibu? Saya dan saudara adalah biji mata Tuhan. Saya dan saudara murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Ketika kita menjadi satu tubuh Kristus, satu tubuh ini teraniaya, kepalanya tubuh siapa Bapak Ibu? Kepala siapa? Kristus sendiri juga ikut teraniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dianiaya karena kita mengikut Tuhan, jangan engkau takut. Ketika engkau dianiaya karena engkau percaya kepada Yesus, jangan engkau gelisah. Karena apa? Tuhan sendiri akan membela kita. Amin. Tuhan tidak perlu dibela Bapak Ibu. Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Ketika kita mengalami suatu problem seperti tadi Saulus Bapak Ibu, Saulus menganiaya aku. Loh, siapa yang aku aniaya? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sedangkan yang dianiaya adalah muridnya Tuhan. Ayat ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu, ketika perjalanannya ke Damsyik, Saulus melihat sebuah cahaya yang besar. Ini cahaya yang melihat semuanya orang, banyak orang melihat cahaya ini. Tetapi yang mendengar hanya Saulus saja. Artinya apa? Ada saksinya Bapak Ibu, ada cahaya kemuliaan yang begitu luar biasa. Ada saksi banyak di sana. Jadi, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun Bapak Ibu. Hanya melihat cahaya dan mendengar suaranya saja. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum Bapak Ibu. Ini alias puasa Bapak Ibu ya. 3 hari 3 malam tidak makan dan minum dalam kondisi buta. Karena apa? Melihat cahaya kemuliaan, mendengar suara Yesus, mendengar suara Tuhan sendiri. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Matanya menjadi buta. Oke, next. Di Damsyik. Nah, ini kemudian dengan ada cerita lain, kondisi lain. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama siapa? Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Bapak Ibu, ini kok Ananias tahu kalau itu Tuhan Bapak Ibu? Yuk coba kita membayangkan seandainya kita ada di posisi Ananias.
Ananias jawabnya apa? Ini aku Tuhan. Lah kok tahu itu suara Tuhan Bapak Ibu? Ayo, kenapa? Karena Ananias mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika firman Tuhan tinggal dalam hidup kita, Roh Allah tinggal dalam hidup kita, kita mengerti kok, Tuhan, Engkaulah yang aku sembah. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Perhatikan Bapak Ibu. Satu, Ananias mendapatkan suara Tuhan, mendapat perintah Tuhan. Ananias, iya Tuhan, ini aku. Nah, di dalam kondisi yang lain, Saulus sedang berdoa Bapak Ibu, dan dia mendapatkan penglihatan. Apa penglihatannya Bapak Ibu? Kalau ada seorang yang masuk ke dalam, menumpangkan tangan ke atasnya. Nyanyi siapa? Saulus. Sehingga Saulus dapat melihat lagi. Artinya apa? Ini ada konfirmasi. Nah, kalau ketika kita berdoa, kita minta sesuatu kepada Tuhan, ada konfirmasi Bapak Ibu. Ananias mendapat konfirmasi kepada Tuhan, Saulus yang juga berdoa mendapatkan konfirmasi kepada Tuhan. Akhirnya apa? Klop. Betul ya? Jadi tidak dibuat-buat. Nah, ayat ke-13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Bapak Ibu, Ananias ini tahu yang dituju siapa? Saulus. Ananias disuruh oleh Tuhan untuk menjumpai Saulus. Dan ketika itu Saulus sedang berdoa, mendapatkan penglihatan kalau ada orang bernama Saulus menumpangkan tangan atasnya sehingga ia bisa melihat. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Tuhan berbicara banyak kepada orang, artinya apa Bapak Ibu? Ananias ini tahu siapa Saulus Bapak Ibu. Betul ya? Sudah mendengar siapa itu Saulus. Saulus ini orang yang kejam. Saulus ini orang yang ganas Bapak Ibu. Orang yang beringas ketika dia ingin membunuh murid Tuhan. Kalau ketemu perempuan, laki-laki yang menjadi muridnya Kristus akan ditangkap, bahkan akan dibunuh Bapak Ibu. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Sampai hari juga masih ada Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir, Tuhan yang akan membela kita. Nah, berikutnya ayat ke-14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Jadi ini sudah tersiar bahwa Saulus membawa surat kuasa. Kalau orang sudah membawa surat kuasa, ini sudah punya power, betul ya? Punya kuasa. Dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan surat kuasa itu. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ananias tahu Bapak Ibu rencananya dari Saulus ini hendak membinasakan, hendak membunuh dan semua murid daripada yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ananias mungkin sedikit protes sama Tuhan. Tuhan tahu kan Saul itu jahatnya kayak apa gitu loh. Dengan kuasa ini dia ingin membunuh semua muridmu ya Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Ananias, pergilah. Artinya Bapak Ibu, Ananias juga diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau Saulus mendapat surat kuasa yang daripada manusia, Ananias mendapatkan kuasa yang datang daripada Tuhan. Pergilah Ananias. Karena apa? Saulus itu akan menjadi pilihanku untuk satu tujuan, memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Angka 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya
betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Seolah-olah Tuhan tuh mau balas dendam gitu Bapak Ibu ya. Seolah-olah gitu ya. Udahlah kamu diam aja, akan aku tunjukkan betapa dia itu menganiaya aku, menganiaya murid-muridku. Nah, yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus. Bapak Ibu, menarik gak dari hari ini? Tadi Saulus mendapatkan konfirmasi betul ya ketika berdoa ya. Mendapat konfirmasi bahwa ada orang bernama Saulus masuk ke rumahnya, menumpangkan tangan atasnya dia, akhirnya dia bisa melihat. Nah ini kejadian Bapak Ibu. Apa yang mendapat penglihatan ketika Saulus berdoa itu terjadi di ayat yang ke-17. Nah, lalu pergilah Ananias ke situ, masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku. Loh, kok bisa Bapak Ibu? Sedangkan dalam tanda kutip Saulus itu jahat loh Bapak Ibu, kejam loh, ganas loh. Dalam artinya Saulus ini punya kebencian guys sama Saulus. Ananias tadi punya kebencian ya. Karena apa? Menganiaya murid Yesus. Lah, kok bisa Saulus saudaraku? Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Ananias disuruh oleh Tuhan, ketika Ananias mengalami juga perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan, itu membawa damai sejahtera. Yang dahulunya benci, yang dahulunya dendam kemungkinan kepada Saulus Bapak Ibu karena membunuh murid-murid Tuhan, dia berkata, Saulus saudaraku. Diubahkan gak Bapak Ibu hati Ananias? Juga ikut ubahkan. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika saya mencoba menyelami, saya mengkondisikan, saya ada di posisinya Ananias Bapak Ibu. Saya mencoba mengkondisikan, ini alur ceritanya seperti apa sih? Yang Ananias, saya percaya ketika Ananias disuruh oleh Tuhan, Ananias sudah Tuhan sudah menceritakan kronologinya, betul ya? Kronologinya Saulus seperti ini, perjalanan seperti ini. Akhirnya apa? Dia kembali mengucapkan apa yang disampaikan Tuhan kepada Ananias, kepada Saulus. Ayat ke-18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Loh Bapak Ibu, seketika itu juga, ini menariknya Bapak Ibu, ketika orang mengalami mukjizat kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan, seketika itu juga selaput gugur dari matanya siapa? Saulus. Sehingga Saulus dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Lah kok langsung dibaptis Bapak Ibu? Kok nggak diajar dulu ya? Bagaimana Bapak Ibu? Karena Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Langsung to the point Bapak Ibu ya. Saulus bertobat. Akhirnya apa? Ia bangun lalu dibaptis. Seperti amanat agung Tuhan Yesus Bapak Ibu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis baru diajar. Oke? Bapak Ibu ya. Bukan diajar dulu dari baptis, tapi dibaptis dulu baru diajar. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah, kemudian ajarlah. Ini kondisinya Paulus Bapak Ibu. Ia bangun, kenapa? Ananias sudah pergi kepada Saulus. Dia penuh dengan kuasa. Saulus bangun lalu dibaptis. Dan ayat ke-19 Bapak Ibu. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Tadi berapa hari Saulus tidak makan minum Bapak Ibu? 3 hari. Coba Bapak Ibu bayangkan, 3 hari itu kalau tidak makan, tidak minum, gimana kondisi kita? Pastilah lemas. Tapi karena Saulus dipenuhi dengan kuasa Tuhan, sehingga apa? Ia tetap kuat melakukannya. Dan setelah ia makan, pulihlah
kekuatannya. Mari kita akan belajar, kita akan bahas perikop tentang Saulus bertobat ini. Bagaimana perjumpaan pribadi yang mengubahkan hidup Saulus ini mengenai perjumpaan secara langsung oleh Tuhan. Tadi katakan Saulus ini yang aku pilih dengan satu tujuan untuk memberitakan perbuatanku, kata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Saulus itu Bapak Ibu? Ya, Saulus ini bukan orang yang biasa-biasa saja Bapak Ibu loh. Dia orang Yahudi. Ia lahir di Tarsus, Kilikia, seorang warga negara Romawi. Warga negaranya Bapak Ibu Romawi, tapi dia orang Yahudi. Nama lahirnya Saul. Saul ini artinya diminta dari Allah. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu punya anak dikasih nama sembarangan gak sih? Gak mungkin ya. Enggak ya. Tak kasih nama Kletong, gak mungkin. Tak kasih nama Timpal, gak mungkin Bapak Ibu. Ya, pasti nama itu yang terbaik. Saul artinya apa Bapak Ibu? Diminta dari Allah. Samuel artinya Allah mendengar. Elizabeth artinya Bapak Ibu, Allah adalah kelimpahanku. Orang tua memberikan nama itu dengan makna tujuan supaya apa? Nama artinya itu melekat dalam hidupnya sepanjang usianya. Sama Saulus. Saul namanya diminta dari Allah. Ia berasal dari suku Benyamin Bapak Ibu ya. Nah, Saulus ini dididik di sekolah sinagog. Sinagog ini sekolahnya orang-orang Yahudi Bapak Ibu belajar. Jadi adat istiadat dari orang Yahudi dari sejak dini itu sudah diajak TPA Bapak Ibu. Sudah diajak apa? Belajar akan hukum Taurat. Kenapa? Saulus ini orang Yahudi Bapak Ibu. Di usianya 12 tahun kemudian ia melanjutkan dari pendidikannya ke Yerusalem. Jadi sudah terarah ini. Ketika usianya 12 tahun, sebelum usia 12 tahun sudah diajar ini Bapak Ibu. Belajar dengan baik. Tempat pendidikan Taurat Bapak Ibu. Diajar. Ini salah satu orang Farisi Bapak Ibu, Saulus ini. Jadi secara intelektual, udah dia keren Bapak Ibu. Katam dari semua hukum Taurat. Semuanya dilakukan oleh hukum Taurat Bapak Ibu. Dia sudah katam, sudah ngerti Bapak Ibu ya. Ia dibesarkan di Yerusalem. Dan ini salah satu gurunya yang namanya Gamaliel. Ini dosennya Bapak Ibu dari Saulus. Diajari tuh Saulus tentang hukum-hukum Yahudi, hukum-hukum Taurat, diajari semuanya sampai kelontok. Artinya apa? Saulus adalah orang yang cerdas. Saulus adalah orang yang intelektual, siap mendapatkan posisi di dalam kerajaan waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah Tuhan memanggil kita secara khusus kepada Saulus ini tidak apa ya Bapak ya, tidak sembarangan gitu ya. Dia tahu ini Saulus ini orang yang cerdas, orang yang berintelektual. Tapi dari Saulus inilah dibalikkan keadaannya yang intelektual tadi, dibalikkan keadaannya, dia mengalami buta, dia mengalami mukjizat yang daripada Tuhan, dipilih secara khusus oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saulus inilah orang Farisi keturunan Yahudi. Dia seorang yang jahat, penganiaya, pembenci, pembunuh dan lain sebagainya. Dia memiliki surat kuasa yang datangnya daripada imam-imam, tujuan untuk membunuh para murid Tuhan. Saya teringat dengan satu firman Tuhan dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Tuhan berkata seperti ini, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya apa? Mereka bertobat. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa seperti Saulus ini. Supaya apa? Supaya mereka bertobat, supaya Saulus juga mengalami pertobatan. Bagaimana Tuhan memanggil kehidupan kita secara pribadi? Dengan tujuan apa? Supaya kita bertobat. Amin.
Kita ini dulunya orang berdosa. Kita dulunya orang yang bubrah pokoknya. Amburadul hidupnya. Karena kasih karunia Tuhan, karena rahmat Tuhan, kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Supaya apa? Dengan tujuan, ayo kita bertobat. Amin. Tengok kanan kiri. Ayo bertobat bro. Ayo bertobat guys, gitu ya. Ini tujuannya kita, tujuannya Tuhan. Bagaimana ketika di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-9, Paulus mengalami perjumpaan yang begitu luar biasa, dan tidak semua orang mengalami peristiwa seperti Saulus yang langsung bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan langsung bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini, Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus yang memilih kita, Bapak Ibu. Yesus yang memilih Saulus secara langsung, Bapak Ibu, dengan satu tujuan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya apa? Kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Jadi Tuhan sendiri yang memilih kita, Tuhan sendiri yang telah menyelamatkan kita, dan Tuhan sendiri yang sudah memilih Saulus. Namanya Saulus, Bapak Ibu. Oke? Nah, di dalam peristiwa-peristiwa itu dan kita perjanjian baru, Saulus atau kemudian diubah namanya menjadi Paulus. Dulu namanya Saulus, kemudian berubah menjadi Paulus. Ini sudah mengalami perubahan, Bapak Ibu, dari namanya. Kemudian Paulus menulis suratnya dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saulus dan sekarang namanya Paulus sadar bahwa ia yang dulunya jahat, ia yang dulunya pembunuh, yang dulunya suka menganiaya, dia menulis, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Paulus sadar bahwa ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Apa itu, Bapak Ibu? Hidup di dalam manusia lama kita, hidup dalam manusia keberdosaan kita. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus menjadi saksi nyata, Paulus menjadi saksi hidup bahwa ia adalah ciptaan yang baru. Setiap kita, saya dan saudara yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudahlah berlalu, yang baru sudah datang. Apa itu? Hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Sehingga kehidupan dari hari ke hari, karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Paulus mengalami perubahan hidupnya. Baik perubahan karakternya, baik perubahan perkataannya, baik dalam perubahan pemikirannya, Bapak Ibu. Dia sadar bahwa sekarang dia menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu yang saya kasihin, ketika mengalami perjumpaan di mana Kristus sendiri yang terasa begitu nyata hadir dan berbicara kepada kita, sehingga kita mengucap syukur, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketentraman di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata apa? Aku bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Itu diberikan secara cuma-cuma. Karena apa? Tuhan sendiri yang memilih. Perubahan yang dasar menuju keberuntungan dan kemuliaan di hidup kita dimulai dari perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mungkin Saulus langsung mendapat secara audible, langsung mendengar suara Tuhan. Mungkin Saulus langsung mendapatkan secara visual, gambaran dengan sinar. Mungkin Bapak Ibu tidak mengalami seperti Saulus, Bapak Ibu, secara audible ngomong Saulus, atau siapa nanti? Rohani. Mungkin Bapak Ibu nggak mendengar itu ya. Pasar Ibu. Mungkin secara audible kita nggak mendengar seperti itu. Tetapi Allah bisa menjumpai kita melalui firman-Nya.
Allah bisa menjumpai kita melalui setiap doa-doa kita kepada Dia. Yang bisa menjadi indikator bahwa kita mengalami perjumpaan kepada Tuhan adalah buah. Gak bisa dibohongi Bapak Ibu. Buah pertobatan kita seperti apa? Kesetiaan kita seperti apa? Itu bisa dilihat Bapak Ibu. Apakah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Sehingga Paulus menulis suratnya kepada muridnya Timotius. Tadi Korintus, di jemaat Korintus Paulus sudah menyampaikan bahwa ketika orang berada dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Kemudian Paulus menulis kepada Timotius. Timotius ini muridnya Paulus Bapak Ibu yang masih sangat muda Bapak Ibu. Ya, yuk dibaca sekarang. 1 Timotius pasal pertama ayat ke-12 sampai ayat ke-16. Paulus menuliskan kepada Timotius, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Bapak Ibu, dari ayat ini kita ngerti loh bagaimana kehidupan Saulus yang dulu yang ganas, apalagi katakan itu seorang penganiaya. Dia dipercayakan pelayanan ini menjadi seorang rasul. Karena apa? Dipilih oleh Tuhan. Karena semuanya itu telah kulakukannya tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi ketika Saulus pada waktu namanya berbuat jahat, membunuh orang-orang Kristen, membunuh orang-orang murid-muridnya Tuhan, itu di luar iman. Di luar iman kepada Yesus. Artinya apa? Ketika seseorang di luar iman kepada Yesus, itu hal yang wajar Bapak Ibu. Dia jahat, dia suka dendam, dia suka mengalami kepahitan, dia suka mengalami kebencian. Tapi ketika ada di dalam Yesus, tadi katakan apa? Damai sejahtera, sukacita, ketentraman. Itu buah-buah pertobatan Bapak Ibu. Ketika ada dalam iman kepada Yesus. Ayat yang ke-14 dan 15. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Coba bayangkan, Paulus sadar dulu ketika ia ada di luar iman kepada Yesus, dia itu orang yang paling berdosa, orang yang paling jahat. Waktu dia belum sadar Bapak Ibu kalau dia orang jahat. Kenapa? Karena sudah didoktrin ini. Dengan surat kuasa ini dia bisa membunuh murid-murid Tuhan. Dia berkata kepada Timotius, akulah yang paling berdosa. Kenapa? Begitu banyak orang yang aku bunuh, begitu banyak orang yang aku sengsarakan, orang yang terpisah dengan orang tuanya gara-gara aku. Aku ini yang paling berdosa di antara mereka. Dia mengakui sebuah kejujuran Bapak Ibu. Itu dilakukannya di luar iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ayat ke-16 dan 17. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus berani berkata, aku menjadi contoh loh ya. Dulu yang hidupku bejat, dulu hidup yang jahat, ganas, aku sekarang menjadi contoh. Lihat perubahanku, gitu maksudnya gitu loh. Lihat perubahanku ya Timotius, lihat perubahanku, supaya aku menjadi contoh buat mereka. Orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Contoh aku, Timotius, gitu ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Saulus sang penghujat, seorang penganiaya yang ganas, yang angkuh, penuh kebencian, berubah oleh jamahan kuasa kasih Tuhan. Dan namanya berubah menjadi Paulus. Dan diutus sebagai seorang rasul, menjadi teladan bagi pengikut-pengikut dan hamba-hamba Kristus, termasuk saya dan saudara. Meneladani dari kisah Paulus ini, ada perubahan yang begitu signifikan, perubahan yang begitu dahsyat dalam kehidupannya. Saulus menjadi Paulus. Bapak Ibu, kira-kira mau nggak kita mengalami seperti Paulus ini, Bapak Ibu? Perubahan-perubahan yang begitu dahsyatnya, sehingga dia mengerti dulu dia orang yang paling berdosa. Demikian juga kita. Tuhan, terima kasih ya, aku sudah diselamatkan loh. Dulu aku tuh orang paling berdosa Tuhan. Dulu aku hidup dalam dosa Tuhan. Aku bersyukur aku diselamatkan. Kitab Yeskiel berkata seperti ini Bapak Ibu. Yeskiel pasal ke-11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Seperti Saulus Bapak Ibu, diberikan hati yang lain, roh yang baru, karena dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga apa? Diberikan hati yang taat kepada Tuhan, supaya mereka hidup menurut segala jalan ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh Saulus dan kita semuanya. Tanpa Yesus kita bisa berubah, betul nggak? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Dari berubah yang taat jadi tidak taat, itu kan berubah Bapak Ibu ya, betul ya? Kehidupan yang dulu baik menjadi jahat, itu bisa Bapak Ibu, perubahan tanpa Yesus. Tetapi semuanya itu akan menuju kebinasaan. Tapi dalam suatu perjumpaan dengan Yesus, kita bisa mengubah takdir yang mengerikan di setiap orang. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus memberikan kepada kita hidup yang baru, awal yang baru, harapan yang baru, sifat yang baru, kekuatan yang baru, dan masa depan yang baru. Ini perubahan yang terjadi ketika kita percaya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan di dalam kita yang datangnya daripada Tuhan itu membawa damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan masa depan dengan penuh kecelakaan, tapi yang mendatangkan apa? Pengharapan, mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat ke-19 menulis seperti ini. Jika kamu dari dunia, tentulah dunia akan mengasihi milik kepunyaannya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jika kamu dari dunia, tentu dunia akan mengasihi milik kepunyaannya. Tetapi saya dan saudara bukan dari dunia. Lah kok bisa? Kenapa Bapak Ibu? Ketika orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia baptis, dia percaya kepada Tuhan, roh yang dari surga itu, Roh Kudus itu masuk dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus sudah masuk menguasai hidup kita semuanya, ini loh Bapak Ibu, kita ini bukan berasal dari dunia. Kenapa? Roh Tuhan sendiri yang berasal dari surga ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sehingga kita tidak akan mengasihi dunia ini lagi Bapak Ibu dengan seisinya. Dunia hanya tempat untuk meninggal, tetapi dunia bukan tempat tinggal yang abadi. Amin. Saya ulangi, dunia hanya tempat untuk meninggal saja,
Tetapi dunia bukan menjadi tempat tinggal yang abadi. Kenapa? Kita bukan berasal dari dunia. Ketika kita meninggal nanti roh kita kembali kepada Bapa di surga. Kenapa? Punyanya Bapa di surga. Kembali juga ke surga. Makanya kamu bukan dari dunia. Ada dua hal yang menjadi maksud dan tujuan dari Saulus dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, menjadi alat pemberita Injil. Lihat ke-15 tadi dari Kisah Rasul 9. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat milik bagiku. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Ini tujuan kita dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk menyatakan keadilan Tuhan. Di ayat ke-16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Sekali lagi, Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan itu adil. Tuhan itu setia. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya semuanya. Ingat, upah dosa ialah maut. Tapi hidup damai sejahtera dalam Kristus Yesus itu saja, Bapak Ibu. Untuk menyatakan keadilan Tuhan. Karena apa? Yaitu apa yang ditabur itu juga orang yang akan dituai. Orang yang berbuat dosa diampuni gak, Bapak Ibu? Pasti Tuhan ampuni. Tetapi ada konsekuensi dari dosa. Ada sebab, ada akibat. Jadi ketika seseorang berdosa, dulunya melakukan kejahatan, dulunya melakukan begitu banyak dosa, dosanya diampuni gak? Diampuni sama Tuhan. Tetapi Tuhan itu adil dan setia. Ada konsekuensi dari dosa itu, Bapak Ibu, yang harus ditanggung. Oke? Seperti Saulus, dia juga harus menanggung semuanya itu. Tapi dengan satu tujuan, bahwa Tuhan memilih kita, memilih saya dan saudara untuk menjadi pemberita Injil, untuk menyatakan keadilan Tuhan, bahwa ketika orang berdosa percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1:13 ayat ke-14. Kolose ini yang menulis surat siapa, Bapak Ibu? Paulus juga. Kenapa? Ini loh tujuan Tuhan, Bapak Ibu. Diutus oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dia menulis banyak surat, yang paling banyak ditulis ya Paulus ini, Bapak Ibu. Dipercaya Tuhan begitu luar biasa tentang kasih karunia Tuhan. Kemudian dia menulis kepada yang di Kolose. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Berbicara melepaskan berarti dulunya pernah terikat, betul ya? Orang yang mengalami kelepasan berarti dulunya pernah mengalami keterikatan. Paulus mengalami keterikatan hukum Taurat. Saulus mengalami keterikatan dosa-dosanya. Kemudian apa? Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Ketika sudah dilepaskan, kemudian di mana? Dipindahkan, Bapak Ibu. Nah, ini ada dua kata kerja, Bapak Ibu, melepaskan dan memindahkan. Nah, arti kata dari melepaskan seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan telah melepaskan kita atau membebaskan kita dari kuasa kegelapan.
dari segala belenggu-belenggu kelaliman, dari segala belenggu-belenggu dosa. Kita sudah dilepaskan. Kemudian apa? Kita dipindahkan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Masih hafal Bapak Ibu ayat hafalannya? Halo? Kamulah? Nah, yang pemerintah masih ngerti. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam dan rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuan apa? Memindahkan kita dari kegelapan menuju ke dalam terangnya yang ajaib. Klop dengan ini Bapak Ibu. Itu 1 Petrus 2:9 yang menulis bukan Paulus, tetapi siapa? Petrus. Tetapi klop dengan apa yang ditulis oleh Kolose. Di Paulus ini menulis seperti ini, sama Bapak Ibu ya. Melepaskan kemudian dipindahkan. Nah, memindahkan ini di dalam teks bahasa aslinya itu biasa dipakai untuk menggambarkan populasi suatu bangsa yang dipindahkan ke bangsa lain yang memenangkan perang. Jadi ada kondisi populasi yang dipindahkan ke dalam suatu bangsa yang menang perang Bapak Ibu. Kalau bangsa yang menang perang ini apa? Dia dimerdekakan dari penjajah. Dia dimerdekakan dari segala intimidasi. Ini sama dengan kita. Kita yang sudah tidak terintimidasi dengan dosa-dosa kita. Karena apa? Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Pergunakanlah kesempatan ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu pasti mengalami perubahan hidup. Saya ulangi, ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti mengalami perubahan hidup. Pemikiran kita, perkataan kita, sikap hati kita pasti mengalami perubahan hidup. Perubahan status yang dulu dalam menjadi kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Perubahan karakter seperti Kristus. Dulu yang Saulus sangat kejam, dia pembunuh, dia pembinasa, mengalami karakter yang berubah. Dia apa? Taat. Dia setia. Dia pengampun. Dia penuh dengan belas kasihan. Ada perubahan-perubahan karakter seperti Kristus. Ini pasti mengalami perubahan Bapak Ibu. Sekarang bersama-sama, ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengalami perubahan hidup ketika kita menjadi orang Kristen? Lebih daripada itu, kita menjadi anak-anak Allah. Lebih daripada itu, kita menjadi murid Kristus yang sejati. Karena apa? Berbicara orang Kristen, tidak semuanya disebut sebagai anak-anak Allah. Saya ulangi, tidak semua orang Kristen disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi anak-anak Allah adalah anak-anak yang berkarakter seperti Kristus. Ketika engkau ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan, artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Ini ajaran-ajaran yang di luar nalar kita Bapak Ibu. Tuhan itu selangkah lebih maju daripada ajaran dunia. Ini perubahan hidup dari Paulus Bapak Ibu. Kisah Para Rasul kita bandingkan ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat ke-4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Ngeri gak Paulus ini? Dulu namanya Saulus. Ketika bertobat diganti namanya Paulus. Kalau begitu, dulu yang namaku sekarang Surat, ketika aku bertobat aku ganti nama Surat Majan gitu Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ini perubahan dari Paulus. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini pekerjaannya Saulus. Ketika dia mengalami perjumpaan, dia menulis suratnya di Filipi pasal pertama ayat ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada perubahan gak Bapak Ibu? Ada perubahan karakternya.
Ada perubahan cara berpikirnya. Pikirannya penuh dengan pikiran Kristus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah kita mengalami perubahan-perubahan tersebut dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa memuliakan nama Dia. Yang dulunya aku setia ke gereja, sekarang aku jadi malas. Itu perubahan juga Bapak Ibu. Tapi tanpa Yesus itu ya. Nah, tidak semua orang Kristen disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan di sini pakai kata kuyos. Kuyos sih anak yang taat, anak yang dewasa, anak yang berkarakter seperti Kristus. Oke. Jadi jangan bangga kita menjadi orang Kristen, tapi bukan disebut dengan anak Tuhan. Banggalah engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Ini mari kita renungkan bersama-sama. Jika kita telah merasa sebagai orang Kristen dan pengikut Yesus, namun tampaknya tidak ada perubahan dalam hati dan jiwa kita, sadarilah sekarang bahwa kemungkinan kita belum mengalami pertobatan. Kemungkinan kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam suatu perjumpaan yang begitu menggoncang keberadaan diri kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Ayo. Kita harus refleksi diri, introspeksi diri. Aku sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Aku sudah menjadi Kristen dari sejak ceprot lahir, aku sudah Kristen sampai hari ini. Apakah aku sudah mengalami perjuangan pribadi dengan Tuhan ya? Sehingga kehidupanku semakin berubah. Aku taat kepada Tuhan. Aku mengikuti firman Tuhan. Sudahkah kau mengalami semuanya ini? Mari, melalui firman ini kita belajar bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita belajar bagaimana Allah membentuk kita. Allah sudah memilih kita untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk menyatakan keadilannya, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita merenungkan panggilan kita masing-masing dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar kita sudah dipanggil oleh Tuhan dari sejak kecil, mungkin ada yang baru beberapa bulan ikut Tuhan. Ayo kita renungkan bersama-sama panggilan kita masing-masing. Ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan dan kita ditetapkan Tuhan sebagai alatnya, Bapak Ibu mau dipakai sebagai alatnya Tuhan seperti Paulus, amin, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, diperlengkapi dengan kuasa. Saya dan saudara, mari bersama-sama kita dipanggil untuk bertobat seperti Saulus dan menjadi Paulus. Sekarang pikirkanlah pertobatan saudara. Ingat loh, hidup kita ini terbatas. Hidup kita ini tidak panjang, tapi terbatas. Pergunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita, merenungkan atas panggilan hidup kita, sehingga kita sadar, sehingga kita tahu, sehingga kita mengalami pertobatan. Tuhan, ampuni saya mau bertobat mulai siang ini. Supaya apa? Engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami perubahan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup, kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Mari saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikannya. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Oh, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. amin. Tak ada yang Tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kulihat oh kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kiranya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, seperti Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa. Ada perubahan-perubahan dalam kehidupan Saulus dan menjadi namanya Paulus. Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Tuhan juga mengasihi saya. Tuhan mengasihi kami semuanya di tempat ini. Terima kasih atas setiap kebenaran-Mu yang disampaikan pada hari ini Tuhan. Terus Tuhan, firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk mengerjakannya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Terjadilah dalam setiap kehidupan kami. Setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Roh Kudus menyelidiki hati kami, mengubahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur.